pagi Sobat Sehat Rumah Sakit Dian Harapan. Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Dr. Deborah dalam Bincang Sehat hari ini. Hari ini sumber pembicaranya adalah Dr. Salviani Gustriani SPTHTKL. Berarti artinya topik hari ini tentang telinga, hidung, tenggorokan. Tapi untuk topiknya tunggu dulu sebentar ya. Sebelumnya saya ngucapin untuk para dokter juga selamat menaikkan ibadah puasa. Terima kasih Dr. Deborah. Oke, hari ini kita bawain topik tentang stroke telinga yang lagi rame nih dok, ya. Dokter, hari ini apa kabar dok? Baik, sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa. Oke, kita langsung kembali ke topik ya dok. Boleh. Ya. Sebenarnya di dunia medis itu ada nggak sih dok untuk istilah stroke telinga? Oke. Stroke telinga, ini lagi rame nih ya. Saya tahu nih, tiba-tiba saya dipanggil sama direktur ngajakin, dokter ini ayo dong bahas tentang stroke telinga. Oh ternyata memang lagi viral kan ya, lagi rame tuh di media sosial media gitu ya, mengenai stroke telinga. Nah sekarang kita bahas nih, ada nggak sih tuh namanya stroke telinga? Jadi kita bahas ada stroke, ada telinga. Nah stroke-nya apa? Stroke itu adalah salah satu penyakit ketika pasokan darah ke otak itu terganggu atau terputus sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Dan ternyata stroke ini tidak hanya terjadi pada peredaran darah yang menuju otak saja. Kondisi ini juga bisa terjadi di telinga dengan gejalanya atau manifestasinya bisa terjadi secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba nggak dengar gitu, tiba-tiba kehilangan pendengaran. Biasanya di satu telinga, paling sering itu di satu telinga, tapi ada juga yang di kedua telinga gitu. Nah, kalau telinga itu salah satu organ panca indera kita ya, organ pendengaran kita. Kalau stroke telinga sendiri di dalam dunia medis memang tidak ada secara medisnya ya, tetapi stroke telinga ini hanya seperti istilah yang digunakan oleh teman-teman dokter THT untuk memudahkan menjelaskan kepada orang awam agar dia lebih mengerti penyakitnya. Kalau apa dok? Jadi sebenarnya tuh apa? Stroke telinga itu sebenarnya sudden sensory neural hearing loss, bahasa kerennya sudden sensory neural hearing loss atau tuli mendadak, jadi sudden deafness gitu. Nah jadi sebenarnya stroke telinga itu adalah tuli mendadak. Kalau misalnya kita bilang gini, ibu ini nggak denger nih, saya sakit apa dok? Namanya tuli yang tiba-tiba bu. Kok bisa tuli tiba-tiba? Itu loh bu, kayak stroke itu loh, kan tiba-tiba terjadi. Tahu-tahu bangun tidur, tiba-tiba saya nggak bisa gerak nih, sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya gitu kan. Kalau stroke kan begitu. Jadi memudahkan penjelasan ke orang awamnya seperti itu. Jadi dibilang ini namanya stroke telinga, atau kalau di Jakarta bilangnya ini stroke kuping. Kan kalau di orang Jakarta ngomongnya telinga itu kuping. Gitu deh Bora. Jadi stroke telinga itu hanya istilah dari penyakitnya sendiri adalah tuli mendadak atau sudden sensory neural hearing loss, begitu ceritanya. Oke. Sebenarnya tuli mendadak tuh kenanya di organ apa dok kira-kira? Oke. Kalau misalnya orang awam bingung nih, kenapa bisa terjadi tuli mendadak gitu? Baik, kalau begitu kita harus tahu dulu nih dalam-dalamnya telinga nih, underdealnya telinga apa aja. Jadi di telinga kita itu kan dimulai dari yang seperti gagang panci itu namanya daun telinga ya, kuping ya gitu kan. Daun telinga kemudian sampai ke saraf-saraf pendengaran. Nah, kalau misalnya ada suara atau gelombang bunyi, itu dia akan masuk melalui ditangkap oleh daun telinga yang bentuknya seperti corong. Itu juga ada kelebihannya kenapa dia seperti corong, supaya suara itu lebih bulat masuk ke dalam telinga kita. Jadi kalau bentuknya nggak kayak gitu atau ada orang yang daun telinganya tidak normal, nah itu juga akan mempengaruhi dia mendapatkan suara. Nah, suara tersebut masuk ke dalam saluran telinga dan kemudian dia akan menggentarkan gendang telinga. Gendang telinga ini putih, cantik seperti mutiara. Jadi kalau ada suara tuh dia bergetar gitu. Kalau misalnya teman-teman sobat sehat di rumah pernah ke Poli THT Rumah Sakit Dian Harapan, kita udah punya endoskopi nih. Jadi bisa ngelihat di dalamnya telinga kita seperti apa. Tapi yang bisa kita lihat hanya sampai di gendang telinga. Kemudian dari gendang telinga, getaran di gendang telinga tadi itu akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nih, tulang-tulang pendengaran ini kecil-kecil. Nah, hanya bisa kita lihat dengan menggunakan kaca pembesar. Jadi kalau operasi telinga tuh biasanya kita menggunakan mikroskop, baru bisa kelihatan karena saking kecil-kecilnya. Kemudian setelah menggetarkan gendang telinga, dia menggetarkan gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran, kemudian suara tadi akan dihantarkan ke koklea atau rumah siput. Bentuknya seperti siput, makanya disebut dengan rumah siput.
Di dalam koklea ini ada organ korti yang di dalamnya itu ada sel-sel rambut. Nah, kalau ada suara, sel-sel rambut ini akan bergetar, dia akan menggetarkan suara yang kemudian akan melewati saraf vestibular dan akan menuju ke otak. Nah, otak nanti yang akan menerjemahkan kita ngomong apa. Jadi otak yang akan menerjemahkan dokter Deborah ngomong apa nih. Oh, otak yang akan menerjemahkan, oh dokter ini lagi bahas tentang struk telinga. Nah, itu adanya di otak. Jadi operatornya otak gitu ya, operatornya otak. Nah, itu tadi mekanisme pendengaran. Di mana terjadinya struk telinga atau tuli mendadak itu terjadi di bagian sarafnya. Jadi di bagian sensori neuralnya. Jadi di bagian sini mulai dari rumah siput sampai ke saraf pendengaran, bahkan bisa juga ada masalah dari otaknya juga bisa. Begitu. Makanya dia namanya sensory neural hearing loss gitu ya. Karena Gitu. kenanya di saraf ya dok ya. Ya, Di saraf. jadi tuli itu ada 3 macam kalau kita mau membaginya ya. Jadi ada tuli konduksi, tuli sensori neural atau kedua-duanya. Tuli konduksi itu yang seperti gimana? Tuli konduksi itu jika gangguan pendengarannya itu mulai dari telinga, daun telinga sampai ke tulang-tulang pendengaran. Atau ada lagi yang namanya tuba eustachius, itu pipa yang menghubungkan hidung sama telinga. Nah, itu tuli konduksi. Nah, kalau sensori neuralnya di dalamnya lagi, organ yang lebih dalamnya lagi, dari rumah siput sampai ke saraf-sarafnya. Bisa juga tuh dua-duanya gitu. Kira-kira dok, yang menyebabkan stroke telinga atau tuli mendadak tuh apa aja dok penyebabnya? Penyebabnya itu belum diketahui pasti ya. Jadi sampai sekarang itu penyebabnya belum pasti. Tetapi diduga salah satu penyebabnya adalah faktor resiko ya. Mungkin faktor resiko dulu yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena tuli mendadak atau stroke telinga ini. Penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, hiperkolesterol atau hipertrigliserida. Nah, itu tuh bisa menyebabkan mudah pasien tersebut untuk mendapatkan tuli mendadak. Bisa juga karena infeksi virus dan infeksi bakteri dari ini common cold atau flu ya, virus influenza juga bisa, virus varicella atau cacar air itu juga bisa menyebabkan ketulian. Bahkan ternyata mumps atau parotitis atau mungkin kalau orang awam bilangnya bekak babi ya. Nah, itu ternyata juga virusnya bisa menyebabkan gangguan di telinga, bisa mengganggu saraf pendengarannya gitu. Kemudian kerusakan saraf-saraf pendengaran pasti yang penyebabnya karena adanya gangguan dari pembuluh darahnya ya. Ada oklusi itu kayak penyumbatan gitu ya kalau nggak salah. Kemudian bisa juga karena peredaran darahnya tidak normal. Jadi peredaran darah yang ke saraf telinganya tidak normal. Biasanya tuh karena itu tadi faktor resiko, misalnya pasien punya kadar gula yang tinggi atau kolesterolnya tinggi dan tidak terkontrol teratur. Nah, itu lebih mudah terjadinya tuli mendadak. Dan juga penyebab lainnya seperti penyakit autoimun atau tumor yang ada di saraf pendengaran begitu. Oke. Baik dok, sebenarnya faktor risikonya sebenarnya banyak ya dok ya, tidak hanya satu atau betul. dua. Gitu. Dan ini dokter Deborah, dia resiko kejadiannya itu paling sering pada orang usia 50 sampai 60 tahun. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan karena fungsi metaboliknya udah berubah ya, udah berkurang. Kalau kita yang masih muda di bawah 40 metaboliknya masih baik. Tapi kalau sudah masuk 40 ke atas sudah hati-hati itu. Udah harus hati-hati itu. Metaboliknya sudah mulai tidak seperti dulu. Mulai muncul deh kerutan-kerutan di wajah. Yang kelihatan mulai muncul kerutan-kerutan di wajah. Mata udah nggak jelas lagi, udah pakai kacamata baca, udah berasa tua banget gitu ya. Gitu, telinga juga kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak. Nah, itu udah. Jadi akhirnya ditambah kalau dia punya penyakit sistemik, misalnya punya diabetes mellitus atau punya hiperkolesterol, nah itu akan memudahkan terjadinya tuli mendadak ini gitu. Dan prevalensinya wanita dan laki-laki sama ya, hubungan itu sama, jadi semua bisa terjadi gitu ya. Berarti tidak hanya di organnya saya dok, tapi sistemik untuk ya. Jadi sistemiknya itu dia memicu mudah terjadinya tuli mendadak. Jadi kalau memang pasien datang dengan gangguan, dokter pendengaran saya terganggu nih, kemudian pasti anamnesanya kita bertanyanya punya sakit gula nggak pak, gitu, atau bu, tuh, punya kolesterol tinggi nggak, kontrol teratur nggak, gitu, enggak. Nah, akhirnya kita kasih obat, tapi harus berobat ke dokter penyakit dalam, ya. Ini juga harus dikontrol supaya berjalan beriringan. Harapannya dengan sistemiknya baik, maka fungsi pendengarannya juga akan ikut baik, pokoknya begitu, ya, gitu. Jadi memang
tidak bisa dipisahkan dua itu. Gitu. Untuk gejalanya apa sih dok kira-kira yang akan dialami pasien? Oke, sebelum ke gejalanya mungkin kita perlu tahu dulu ya, yang dibilang tuli mendadak itu seperti apa. Jadi tuli mendadak itu termasuk kegawatan di bidang THT, di bidang telinga, di bidang pendengaran atau audiologi. Jadi didefinisikan sebagai hilangnya pendengaran dengan fungsi pendengarannya 30 desibel. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan audiometri atau tes pendengaran itu nanti bisa dilihat hasil pemeriksaannya itu 30 desibel. Normalnya kita mendengar di 0 sampai 25 desibel. Jadi kalau udah di atas 25, 26 ke atas itu sudah termasuk tuli, gangguan pendengaran sudah termasuk tuli. Nah, kalau pada sudden deafness atau stroke telinga atau tuli mendadak ini itu di atas 30 desibel yang kita dapatkan pada 3 frekuensi. Jadi kalau frekuensi itu apa ya namanya? Jadi gelombang suara ya. Jadi kalau misalnya di Rumah Sakit Dian Harapan kita juga sudah punya audiometri. Jadi misalnya ada teman-teman yang pengen periksa pendengaran, nah bisa ke sini. Di situ nanti kita periksa teman-teman dipakaikan headset. Jadi sobat sehat dipakaikan headset, kemudian kita berikan suara-suara, kemudian dipencet nih frekuensi mulai dari frekuensi 250 sampai paling tinggi itu 5000 kalau nggak salah. Jadi pencet, dengar nggak? Kalau dengar pencet ya gitu. Jadi kalau kita mendapatkan di 3 frekuensi itu, nah bisa diasumsikan sebagai itu suatu sudden deafness atau tuli mendadak gitu. Berarti tergantung ada gejala sama pemeriksaan dok. Nah, untuk dari sisi pemeriksaan yang dari dokter jelaskan ya dok. Itu dari sisi pemeriksaan. Nah kalau gejalanya sendiri tadi ya pastinya ya kehilangan pendengaran secara tiba-tiba yang terjadi secara mendadak pada satu telinga atau pada dua telinga. Kemudian sulit memahami percakapan. Nah, jadi kalau diajak ngomong, hah, gitu. Ayah tolong ambilin bunda kopi dong, apa topi gitu, kopi gitu kan. Itu kalau sudah kayak begitu tuh sudah harus hati-hati. Aduh dok, suami saya ini loh dok, kalau diajak ngomong nggak ngerti gitu. Kadang-kadang gitu, ibu-ibu tuh pada curhat kalau misalnya suaminya seperti itu gitu. Kemudian sensasi telinga terasa penuh atau berdengung, jadi kayaknya kok banget gitu. Masih bisa dengar dok, tapi kok penuh ya, dengung ya gitu. Ini saya ada kasus nih di Rumah Sakit Dian Harapan, usianya perempuan, usianya sekitar 30 tahun, datang dengan keluhan berdengung nih. Terus saya bilang dikasih obat dulu ya. Oke, ternyata masih berdengung. Pendengarannya gimana? Masih bisa dengar kok dok gitu. Kita tes audiometri, tes pendengaran. Ternyata hasilnya tuli. Pendengarannya di bawah 50 desibel. Dia bilang gini, loh ini ada tuli. Dia bilang, masa saya tuli? Jadi dia denial. Dia bilang, enggak kok dok, saya nggak tuli, saya masih bisa dengar. Iya, tapi hasil pemeriksaan audiometri menunjukkan seperti ini. Kalau misalnya kakak masih bisa dengar, bagus deh gitu. Kita obati aja dengungnya ya gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak mau dibilang tuli, padahal sebenarnya sudah ada gangguan pendengaran ya. Dengung itu ada salah satu gejala terjadinya gangguan pendengaran. Kemudian yang keempat biasanya diikuti dengan nyeri telinga atau sakit kepala. Tapi ini nggak selalu ada. Nah, tergantung dari penyebabnya. Jika penyebabnya dia virus atau bakteri, kemungkinan ada nyeri telinga dan sakit kepala. Gitu. Jadi nggak semua tuli atau gangguan pendengaran itu ada nyeri. Nah, ini kayaknya pentingnya pemahaman oleh sobat sehat di rumah ya. Karena pasien tuh bilang gini, nggak sakit dok, tapi nggak dengar. Emang nggak perlu sakit kalau nggak dengar. Kalau misalnya udah ngerasa telinganya berdengung atau misalnya pendengarannya udah terganggu, jangan nunggu sakit dulu pak. Gitu kan. Malah saya gitu kan, jangan nunggu sakit dulu, langsung aja ke dokter gitu. Apalagi kalau sudah melewati masa periodnya ya dokter Deborah ya kan. Jadi kalau misalnya tuli mendadak itu, jadi nggak boleh lebih dari 2 minggu harusnya. Gitu. Jadi kalau dia terjadi tidak bisa dengar mendadak selama 72 jam atau 3 hari ya, 72 jam itu 3 hari ya. Nah itu sudah harus hati-hati, sudah jangan anggap remeh. Nah biasanya masyarakat kita itu bukan cuma di sini ya, di mana-mana kayaknya, mungkin seluruh dunia kali ya, itu masih cuma satu telinga yang nggak dengar, masih ada telinga satunya gitu. Besok-besok aja deh ke dokter gitu. Nah hati-hati, dianggap-anggap remeh seperti itu juga akan mempengaruhi keterlambatan pengobatan dan akan mempengaruhi keberhasilan dari pengobatannya gitu. Jadi jangan menunggu sakit dan jangan menunggu lama gitu ya. Jadi intinya dok, kalau misalnya memang ada salah satu gejala atau mungkin pendengarannya kurang sedikit, mending langsung cek aja ya dok. Ya betul, kalaupun mau nunggu minimal 3 hari. Hari ini nggak dengar, tiba-tiba nggak dengar bunyi bek gitu, telingaku dengar saya berdengungnya, tapi habis itu hilang lagi. Tunggu aja nanti besok masih ada nggak ya
Betul. Kalau misalnya berdengungnya, kalau sekali-sekali mungkin nggak apa-apa ya, mungkin hanya karena kotoran telinga atau penyebab lainnya. Tapi kalau misalnya terus menerus nggak hilang-hilang nih dok, dengungnya nggak hilang-hilang, 3 hari nggak hilang-hilang, segera cari dokter. Gitu. Untuk pengobatannya sebenarnya apa aja sih dok untuk tuli mendadak ini dok? Oke, kalau untuk pengobatannya itu ada berbagai macam. Karena tadi penyebabnya masih belum jelas, akhirnya pengobatannya juga bermacam-macam caranya. Nah, paling sering itu terjadi peradangan ya. Dianggap sudden sensory neural hearing loss itu adanya infeksi viral atau bakteri di telinga itu bisa menyebabkan peradangan pada telinga. Jadi biasanya penobatan yang pertama, lini pertamanya tuh kita berikan obat steroid yang minum oral gitu. Jadi kita berikan obat steroid oral dengan dosis tertentu, biasanya tuh ada dosis tinggi ke dosis rendah, kemudian dilakukan secara biasanya sampai 14 hari kalau pada sudden deafness itu. Jadi di tapering off, diturunin pelan-pelan. Bisa juga dengan injeksi atau penyuntikan. Jadi disuntik langsung ke dalam rongga telinganya. Jadi disuntik ke baliknya gendang telinga gitu. Ini namanya injeksi intratimpani. Jadi obat steroidnya tadi kita masukkan langsung ke dalamnya. Jadi kita masukkan ke dalamnya gitu. Cuma pada injeksi ini tidak sekali langsung dengar gitu. Jadi dia butuh waktu beberapa kali. Jadi biasanya pasien kita observasi sampai berapa hari gitu. Jadi biasanya sih kalau kadang bisa juga dikerjakan di praktek pribadi, maksudnya di poliklinik bisa juga dikerjakan pada saat dengan tirabaring gitu ya. Karena memang harus kita butuhkan minimal kita harus punya endoskopi untuk melihat lokasinya, atau mungkin dengan mikroskop. Pada rumah sakit yang besar udah punya mikroskop, itu udah bisa pakai mikroskop. Atau kalau misalnya kayak kita di sini, kita menggunakan endoskopi melihat gendang telinganya, kemudian kita masukkan obatnya. Jadi itu nggak beberapa, jadi bisanya 3-4 kali dalam periode 1 minggu gitu. Itu baru bisa kelihatan hasilnya. Kemudian juga obat-obat lainnya kan tergantung dari penyebabnya ya. Kalau misalnya dia memang ada masalah dengan peredaran darahnya, kita kasih obat vasodilator untuk melebarkan pembuluh darahnya. Kemudian kalau ternyata kita curiga antivirus, kita kasih obat antivirus kalau virus. Kemudian ada juga obat pengencer darah. Jadi kalau misalnya kita curiga terjadinya tuli mendadak itu karena ada pembekuan darah, kita bisa berikan juga pengencer darah. Kemudian vitamin seperti vitamin untuk sarafnya, vitamin C, vitamin E, atau bisa juga ginkgo biloba, itu juga bisa membantu pengobatan dari tuli mendadak. Atau ada juga nih yang namanya terapi hiperbarik. Jadi terapi hiperbarik itu pasien kita masukkan dalam suatu tabung ruangan khusus, kemudian kita berikan oksigen dengan 100%, full 100%, cuma duduk aja, pasien cuma duduk aja, kemudian di dalam ruangan itu ada oksigen 100% dengan tekanannya 2-2,5 tekanan gitu. Di dalam tabung hiperbarik itu pasien berdiam selama 10-20 menit. Tapi itu juga nggak instan langsung selesai gitu. Jadi memang proses gitu. Karena ini terjadinya juga nggak langsung jadi gitu. Jadi tergantung penyebabnya. Kalau misalnya dia penyebabnya karena virus, itu mungkin lebih dan cepat ke dokternya, bisa dengan obat minum aja baik gitu. Tapi kalau misalnya udah lebih lama, jadi ada kasus ya, dia hanya bengkak babi, tapi dia terlambat ke virus ya, itu kan penyebabnya virus juga. Nah, dia terlambat ke dokter padahal udah tuli, udah 2 minggu baru ke dokter THT, diberikan terapi sampai terapi hiperbarik udah nggak ada perubahan gitu. Jadi jangan terlambat gitu. Tapi juga ada penyakit yang kelainan sistemik pada orang tua juga angka keberhasilannya juga tidak terlalu baik. Kalau misalnya penyebabnya ada faktor-faktor lainnya ya, ada faktor sistemiknya juga, angka keberhasilannya juga tidak terlalu baik gitu. Dok, mungkin banyak sobat sehat bertanya nih dok, kapan sih kita kategorinya kita bisa minum obat, atau misalnya kapan harus langsung disuntik untuk obat yang tadi dokter jelaskan untuk steroidnya dok? Jadi gini dulu, jadi tergantung dari kalau kita mengobati penyakit, kita lihat dulu gejalanya, tingkat keberatannya. Jadi kalau misal dan waktu terjadinya. Kalau misalnya kita curiga, oke, dia kayaknya karena habis pilek atau mungkin kena virus, misalnya virus varicella, dan baru terjadi
3 hari nggak sampai 2 minggu kita bisa ngasih terapi oral nih, ya bisa obat minum aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak berhasil kita coba injeksi ya, gitu. Jadi injeksi ke dalamnya, ke dalam gedang telinga. Nanti kalau nggak berhasil lagi baru ke hiperbarik gitu. Kalau yang lain-lainnya kayak misalnya obat pengencer darah, vitamin itu sudah beriringan tergantung dari penyebabnya. Kalau pasien ini memang ada gangguan diabetes mellitus ya berarti berbarengan juga dengan obat DM-nya dan juga pengencer darahnya misalnya gitu ya. Gitu. Jadi tergantung dari gejala dan beratnya keluhan pasien tersebut, bukan beratnya penyakitnya dan dugaan penyebabnya. Gitu. Tergantung kapan dia datang ke dokter. Nah, itu penting banget karena ini ada golden periodnya tadi. Jadi kalau sudah 72 jam sudah tidak bisa mendengar, 3 hari udah ada gangguan mendengar yang tidak hilang-hilang, segera cari dokter. Gitu. Kalau memang di tempat-tempat dekat sobat sehat nggak ada dokter THT-nya, dokter umum dulu lah minimal ya. Kemudian nanti kalau memang harus ke dokter THT baru cari ke fasilitas yang dekat ke dokter THT. Kemudian tergantung masanya, maksimalnya jangka waktunya itu 14 hari. Jadi golden periodnya atau masa emasnya tuh kenapa dibilang emas, karena dia berharga ya, berharga di telinga ini, pendengaran kita berharganya itu kalau misalnya terkena tuli, terjadi tuli mendadak itu maksimal 2 minggu 2 minggu nggak diobatin maka angka keberhasilannya jelek gitu. Jadi kalau bisa jangan lewat dari 2 minggu. Saya sering tuh datang pasien udah sebulan, saya yang garuk-garuk kepala, saya bilang astaga ini gimana mau diobatinnya, ini udah berapa lama Pak nggak dengar. Udah sebulan sih dok, aduh saya yang garuk-garuk kepala, aduh saya bilang gitu. Gimana ini, memang kenapa dok? Nah karena resikonya kalau udah terlambat dia akan tuli permanen gitu. Jadi ya udah nggak bisa diperbaiki lagi. Terus gimana kalau dia mau dengar? Ya salah satu caranya ya menggunakan alat bantu mendengar gitu. Makanya jangan terlambat. Mungkin sambil kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, mungkin sobat sehat boleh di kolom komentar kalau ingin bertanya ya sama dokter ininya langsung. Nah kalau misalnya itu pengobatannya dok, ada faktor risikonya juga yang tadi dokter jelaskan. Berarti harusnya apakah ada pencegahan dok untuk terjadinya stroke telinga atau tuli mendadak? Oke. Pencegahannya pertama, jika faktor resikonya dia punya penyakit sistemik, segera diobati. Jangan dianggap remeh. Gulanya tinggi, nggak apa-apa dok, minum herbal juga membaik, jangan gitu. Kan kita bukan dokter tuh. Mendingan bertanya kepada yang ahlinya gitu. Itu sebaiknya diatasi. Kemudian kalau sudah misalnya pakai sakit pilek kemudian sudah sampai mengganggu telinga, nah segera mencari pengobatan. Jangan dianggap nanti juga sembuh sendiri. Ya kalau misalnya dia viral, infeksi virus kan memang dia bisa sembuh sendiri katanya gitu kan, dengan daya tahan tubuh yang baik bisa sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai menyebabkan gangguan ke telinga, karena kan telinga, hidung, tenggorokan berhubungan tuh, ada pipa yang menghubungkan telinga sama hidungnya. Nah kalau misalnya dia sudah ada gangguan telinga, jangan anggap remeh gitu. Bisa jadi itu memang ada ingusnya, pileknya itu virusnya ke telinga, atau pipa yang menghubungkan hidung sama telinganya terganggu, atau justru ingusnya atau cairannya ingusnya itu sudah sampai ke telinga, sudah di gendang telinga. Nah itu juga pengobatannya beda-beda. Nanti kalau misalnya ternyata itu virus dan tidak langsung cepat diobatin, nah jadinya ke tuli mendadak gitu. Gitu dokter Yebura. Oke. Mungkin ada pertanyaan nih dok dari di IG ya dok ya. Dari Kristi Mulia. Kalau sering dengar rayuan, apakah berdampak pada telinga atau hati dok? Luar biasa nih ya. Pertanyaannya iseng ya. Iya pasti. Kan katanya bukan dari mata turun ke hati, ternyata dari telinga bisa turun ke hati. Bisa tuh bisa berdampak pada telinga. Mungkin puyeng ya kalau rayuannya gombal ya. Makanya kalau ngerayunya jangan suruh pakai kata-kata, ngerayunya pakai duit. Jadi nggak bakal sakit telinga gitu. Itu pertanyaan iseng tuh. Tapi terima kasih lah ya Pak Kirsi tanggapannya. Mungkin dari dokter ada penjelasan yang penting ya dok, selain yang tadi dokter sudah panjang lebar. Baik, jadi kalau kita pasien dengan gejala tuli mendadak, kalau misalnya lebih dari 3 hari segera ke dokter.
Kalau misalnya teman-teman sobat sehat datang ke Rumah Sakit Dian Harapan, jadi setelah dilakukan pemeriksaan fisik ya dengan kami dengan menggunakan endoskopi di poli THT, di situ nanti bisa dilihat ada kelainan atau tidak. Memang tidak semua tuli itu penyebabnya karena tuli mendadak ya, sudden sensory neural hearing loss, bisa jadi penyebab yang lainnya. Misalnya ada kotoran telinga, atau misalnya infeksi di liang telinga, atau genang telinganya pecah karena infeksi dari ingusnya bisa jadi, atau mungkin trauma itu juga bisa. Nah, jadi kita periksa dulu, kita lakukan pemeriksaan. Nanti dari pemeriksaan itu baru kita bisa menentukan, oh ini gejalanya, oh ini penyebabnya ini. Nah, untuk memastikannya apakah ini tuli yang terjadi secara mendadak atau stroke telinga atau sudden sensory neural hearing loss, itu kita butuh lagi pemeriksaan audiometri. Nah, pemeriksaan audiometri ini memang tidak di semua center kesehatan ada ya. Jadi apalagi di praktek-praktek pribadi, dokter pribadi itu kita nggak semuanya nggak punya audiometri. Kebetulan di Rumah Sakit Dian Harapan sudah ada audiometrinya. Jadi nanti kita bisa melakukan pemeriksaan audiometri. Jadi di situ akan dicek benar-benar terjadi tuli yang disebabkan karena apa. Jadi dari pemeriksaan audiometri atau namanya tes pendengaran itu kita bisa melihat. Jadi pasien ini dia tulinya penyebabnya, oh kayaknya penyebabnya hanya karena misalnya oh ada air di baliknya genang telinga gitu. Oh ternyata ada infeksi di tulang-tulangnya aja. Oh ternyata dia tuli karena pendengarannya karena terlalu sering dengar bising. Nah itu selalu mendengar bising itu juga bisa menyebabkan tuli kan. Atau oh ternyata dia stroke telinga, atau ternyata dia tuli mendadak. Nah itu bisa kelihatan dengan audiometri. Jadi itu pentingnya pemeriksaan itu ya. Kebetulan kita punya ya, fasilitas kita ada untuk pemeriksaan audiometri itu gitu. Ya, dok. Ini ada pertanyaan dari Instagram juga dok, tapi mungkin tadi dokter sempat singgung sedikit mengenai bising dok. Boleh. Ini dari nama Instagramnya Corner Rantai Padang. Apakah keseringan menggunakan earphone dapat berpengaruh terhadap penurunan fungsi pendengaran atau bahkan ketulian? Wah ini pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi bisa jika dipakai secara berlebihan. Gitu. Telinga kita yang tadi sudah ada gambarnya, di dalam rumah siput kita itu ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menggerakkan suara-suara pendengaran. Jika telinga kita selalu terkena bising yang terus-menerus dengan waktu yang lama dan dalam jangka tempo yang selama-lamanya, bukan sesingkat-singkatnya nih ya kan, tapi selama-lamanya, lama-lama rambut-rambut itu akan capek. Dia capek untuk mengantarkan suara-suara tersebut, akhirnya jadinya tuli. Nah ini yang lagi banyak terjadi di remaja kita gitu. Saya sendiri sudah dapat kasus 5. Jadi anak SMA dan baru lulus lulus SMA itu tuli gara-gara pemakaian headset yang berlebihan gitu. Jadi ada rumusnya nih, boleh nggak pakai headset? Kan jadinya pertanyaan gitu kan, boleh nggak dok kita dengerin musik pakai headset? Boleh, tetapi dengan batas waktu tertentu. Ada rumusnya 60 menit dengan volume yang 60%. Jadi volumenya nggak boleh full banget gitu. Jadi 60% aja volumenya dan didengarkan selama 60 menit. Setelah itu istirahat. Gitu, jangan dipakai lagi gitu. Nah, nanti kalau memang perlu lagi baru dengarkan lagi. Mungkin kalau misalnya anak SMA kan dia hanya pakai untuk main game atau dengar musik, misalnya sambil belajar dengar musik gitu ya, atau misalnya lagi main handphone dengerin musik pakai gitu kan, nggak perlu banget. Kalau memang nggak perlu pakai headset ya atau earphone ya nggak usah pakai earphone, langsung aja dengerin gitu aja gitu kan, lebih aman, nggak langsung kena ke telinga, nggak langsung terkena ke saraf pendengarannya, ke organ-organ penting di telinga kita gitu. Berarti dok kalau misalnya kan banyak ada beberapa kerjaan dok yang harus menggunakan headset. Betul. Dalam, misalnya musisi seperti itu. Ya. Dari dokter sarannya apa sih dok kalau misalnya? Itu tadi rumusnya 60 menit 60%. Jadi volumenya 60% didengarkan selama 60 menit. Kemudian istirahat selama 15 menit. Kemudian jika memang butuh lagi dipakai lagi. Gitu. Jadi ada waktu istirahatnya. Jangan terus menerus. Ada pasien saya dari kelas 1 SMA sampai lulus kelas 2 SMA begitu terus, bahkan dipakai tidur. Begitu dia naik kelas 3 dia bilang pendengarannya udah gak enak, datanglah dia ke dokter THT, kita periksa ternyata tuli habis telinganya satu sisi, untungnya satu, masih ada untungnya ya, udah tuli masih untung juga gitu, nggak bisa dengar, akhirnya udah nggak bisa diapa-apain gitu, harus pakai alat bantu dengar gitu. Untungnya telinga yang satu masih baik, jadi kamu jaga ya telinga yang ini dijaga, jadi udah gitu. Yang di sini
kasus di sini begitu juga, tapi kanan kiri tuli dia, kanan kiri tuli ringan, sedang. Kita coba obatin karena dia mau tes gitu. Dokter boleh nggak dok coba diobatin dulu, kita coba ya, diobatin naik, tapi tetap aja tuli. Kalau diperiksa tetap hasilnya di bawah 25 desibel, jadi tetap aja tuli gitu. Jadi jangan yang nggak remeh ya gitu. Oke, pemakaian earphone itu jangan terlalu sering gitu. Bukan cuma earphone aja, bising itu banyak di sekitar kita. Di tempat permainan yang ada di mall-mall yang pakai koin-koin itu, yang pakai kartu-kartu itu kan bising banget. Itu pernah dilakukan pemeriksaan, bising itu di atas 100 desibel. Nah, pada daerah atau lokasi yang bisingnya 100 desibel itu, kita hanya boleh sekitar 15-30 menit berada di situ. Jadi bayangkan dong anak-anak kita yang main berjam-jam di situ, ya Allah kayak apa ya gitu. Jadi tuh gimana ya, jadi kalau misalnya terus sering ya, kalau misalnya sekali 2 kali iya gitu misalnya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sering setiap kali minggu anaknya ditaruh situ, emaknya belanja shopping kan biasanya gitu ya, kamu main aja di sini, bunda belanja dulu ya gitu, bunda shopping, terus bundanya shopping 1-2 jam gitu, anaknya di situ 2 jam juga, bayangkan bagaimana pendengaran dia gitu. Kalau anak-anak dia pasti nggak bilang telinganya nggak enak gitu mungkin ya, tapi nanti efeknya ke belakang gitu. Jadi jangan terlalu lama gitu. Kalau udah 30 menit bawa aja anaknya pulang, lumayan menghemat biaya ya kan. Emaknya juga hemat biaya kan gitu. Terus ada lagi tuh angkot yang taksi yang suaranya musiknya kenceng banget. Itu desibelnya pernah diperiksa tuh sampai di atas 110 loh. Gitu. Coba deh turun dari angkot pasti pusing geling. Aduh berisik banget, ini telinga sakit banget gitu. Iya, karena itu juga nggak bagus loh. Mungkin supir angkotnya harus saya periksa kali ya. Mungkin dia juga ada tuli kali ya. Jangan-jangan dia tuli tuh dari gangguan pendengaran. Jadi hati-hati. Mendingan jangan naik angkot yang kayak gitu deh. Atau mungkin supir-supir taksi, tolong ya suaranya jangan terlalu kenceng-kenceng. Kasihan nanti tulinya kasihan telinganya gitu. Kalau dari dokter dok, untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko sering terpapar bising nih dok. Betul. Dari dokter saran berapa kali sih dok dalam setahun harus kontrol atau harus tunggu ada gejala dulu dok? Baru kita kontrol. Pada tempat-tempat yang beresiko seperti tadi, jadi biasanya pada bekerja di daerah-daerah yang bising ya, mesin gitu ya, atau di bandara gitu. Nah itu kan desibelnya, bisingnya itu di atas 80 desibel. Nah dia minimal setiap 6 bulan sekali harus melakukan pengecekan telinga. Nah itu satu. Yang kedua, selama bekerja dia harus menggunakan earbuds apa ya gitu. Jadi malah kita kalau mau pakai headset yang bener-bener nutup gitu, bagusnya tuh yang earbud yang langsung diplug, langsung nempel di telinga gitu. Earplug ya, jadi langsung masuk ke lubangnya, jadi dia benar-benar menutup akses suara dari luar. Dan tidak boleh terlalu lama gitu. Jadi kalau udah 80 desibel itu kalau nggak salah 15 menit keluar. Nanti kalau memang harus masuk lagi, istirahat lagi gitu. Jadi nggak boleh terlalu sering karena itu juga bisa menyebabkan ketulian. Apalagi yang bekerja di mesin pesawat. Tadi tuh pasien saya tuh teknisi pesawat. Ya tetap dok ya tuli pendengarannya, kan ada ini pak penutup telinga. Iya tapi ya nggak mempan. Aduh gimana ya caranya ya? Nggak boleh lama-lama pak kerjaannya. Tapi kan nggak bisa dok, apalagi kalau pesawat kan ya. Iya. Itu kan dia harus kejar waktu. Itu harus cepat diperbaiki dok supaya kan pesawatnya bisa terbang gitu kan. Nah juga ini loh gergaji mesin itu juga resiko loh, bisa menyebabkan tuli gitu. Jadi setiap 6 bulan sekali diperiksa, dan jika memang bekerja di lingkungan seperti tersebut maka harus menggunakan earplug atau penutup telinga, itu wajib gitu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang begitu tuh dia sudah menyiapkan sendiri earplugnya gitu. Baik dokter, ini ada pertanyaan dok di Instagram dari Ruth Surya. Dokter, kalau telinga berdengung tidak sering tapi durasinya lama dok, kira-kira tuh bahaya atau gimana? Berdengung tapi tidak sering dan durasinya lama. Jika itu terjadi berulang-ulang sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter gitu. Kalau misalnya dia dengungnya terus menerus, nah itu indikasinya berbahaya. Tapi kalau misalnya dia dengungnya sekali-sekali tapi durasinya lama dan terjadi berulang-ulang, periksakan saja ke dokter. Mungkin ada penyebab yang lainnya. Jangan tunggu sampai berbahaya kan ya. Jangan tunggu bahayanya dulu baru periksa ke dokter. Jadi sebelum bahaya periksa dulu gitu. Periksakan ke dokter, mungkin hanya kotoran telinga,
mungkin hanya infeksi di gendang telinganya atau di tulang-tulang pendengarannya, atau mungkin infeksi di tuba eustachiusnya atau pipa yang menghubungkan hidung sama telinganya. Jadi ya sebaiknya diperiksa. Tapi kan itu bisa kita ketahui dengan setelah diperiksa, gitu ya. Jadi kalau misalnya punya gejala seperti itu, diperiksakan. Ada juga loh yang penting dengan dengung ini. Jadi dengung di telinga yang terjadi terus-menerus itu juga bisa disebabkan karena kanker nasofaring. Nasofaring itu organ yang ada di belakang hidung. Dia menghubungkan. Jadi kalau dia ada kanker tumor di situ, dia akan menutup pipa yang ke telinga itu sehingga bisa menyebabkan salah satu gangguan gejalanya dengung yang terus-menerus. Nah, itu juga bisa. Jadi baiknya diperiksakan aja. Jangan mikir bahayanya dulu ya gitu. Oh, nggak apa-apa kok, tapi periksa gitu ya gitu. Semakin cepat diperiksa semakin kita tahu ya dok. Betul. Nah, kalau udah tahu, udah diperiksa sama dokter yang ahli, dokter THT, kemudian dilihat enggak, ini penyebabnya ini, oh gitu kan kita tenang, gitu kan. Kalau hati tenang, sakit hilang. Iya. Karena kan penyakit itu kadang-kadang tergantung dari psikis kita, ya kan. Kalau misalnya kitanya psikis kita baik, gitu ya, kita tenang, nggak ada penyakit udah gitu. Dok, ada pertanyaan lagi Oh, ya. di Instagram. Banyak ya berarti pertanyaannya. Lumayan dok. Dari Instagram Yoko Ignatius, izin bertanya dokter, telinga nyeri berlebihan saat naik pesawat menjelang landing dok. Apakah itu suatu gejala yang buruk pada kesehatan telinga atau seperti apa? Ya, bukan buruk tapi gejala yang nggak baik ya. Kalau buruk kok kesannya kok berat banget, nanti kasihan dia stroke shock begitu dengan sebab iya itu buruk gitu. Tapi itu gejala yang tidak baik, berarti ada masalah dengan telinganya. Biasanya ini terjadi karena ada gangguan dari hidungnya. Kok dari tadi dokter ini ngomong hidung telinga? Iya, karena telinga hidung tenggorokan itu berhubungan. Makanya dokternya dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, dia jadi satu. Bukan dokter telinga, bukan dokter hidung, bukan dokter tenggorokan. Jadi dia berhubungan. Nah, pada saat kita pilek terjadi gangguan di tuba eustachius, tuba atau pipa yang menghubungkan hidung sama telinganya. Jika terjadi gangguan tersebut, nah itu bisa menyebabkan sakit pada telinga. Gejala pertama, telinga terasa penuh, berbunyi gerebek-gerebek atau dengung. Nah, jika pada saat itu terjadi kita naik pesawat, tubanya tadi tekanannya karena perubahan tekanan itu dia akan berubah. Yang harusnya di datar jadi berubah gitu. Mungkin terjadi vakum gitu ya. Tubanya itu vakum sehingga gendang telinganya tuh rasanya sakit kayak ketekrik gitu. Kalau bahkan ada yang sampai pecah. Sampai dia bunyi plok gitu. Terus datang ke kita begitu mendarat, dia datang ke dokter ternyata udah pecah gara-gara itu. Gitu. Jadi kalau itu terjadi berkali-kali, maka konsultasilah kepada dokter. Kalau hanya sekali-sekali, mungkin pada saat berangkat dia lagi pilek. Gitu. Jika terjadi berkali-kali, konsultasikanlah kepada dokter THT. Biasanya kami akan memberikan obat pencegahan, minimal obat pilek deh, gitu, untuk memperbaiki saluran tubanya. Gitu. Nanti kalau berangkat minum obat pilek ya. Gitu. Nah, pada orang yang jarang sakit telinga pun pada saat misalnya dia nggak pilek pun, kita juga sering kan ya mengalami sakit kepala kan, sakit telinga kan, nah terus disuruh gerak-gerakan rahangnya. Kalau dulu kalau naik pesawat kan selalu sebelum take off dikasih permen dibagi-bagi supaya maksudnya ininya digerak-gerakan gitu. Jadi pada saat take off mulutnya digerak-gerakan supaya pipa eustachiusnya itu yang menghubungkan telinga sama hidungnya itu dia kembali normal. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya mulai terasa nggak nyaman telinganya, digerak-gerakkan dulu aja. Terserah deh mau makan kek atau mau ngomel kek atau mau bernyanyi deh, pokoknya digerak-gerakkan aja. Rahangnya digerak-gerakkan. Nanti dia akan membaik. Tapi jika tidak membaik sampai sakit, minum obat anti nyeri jika itu terjadi di pesawat. Misalnya pada saat itu terjadi, kalau ada obatnya lagi ya, kalau nggak ada gimana gitu. Tapi saya penasaran dok, kan di pesawat tidak hanya orang dewasa, ada anak kecil juga, atau bahkan ada yang bawa anak bayinya. Betul. Kira-kira dari dokter idealnya tuh umur berapa sih dok anak-anak harusnya boleh naik pesawat, karena kan ada perubahan yang tadi dokter jelaskan gitu. Atau untuk kalau misalnya dia bawa anak ada untuk mencegah terjadinya atau mengurangi gejala itu, karena kan anak-anak kan tidak bisa ngomong ya dok. Iya betul. Hanya rewel saja. Kalau misalnya kita bertanya usia berapa sih dok dia bisa naik anak bayi bawa naik pesawat, itu nggak ada studi yang harus bilang oh ini harus sekian, tapi mungkin minimal 40 hari ya. Setelah 40 hari mungkin ya gitu kan lebih rentan, lebih kuat juga badannya kan. Kalau naik pesawat bertemu dengan orang banyak, ada virus apa kita nggak tahu kan. Mungkin lebih enaknya setelah 40 hari kalau memang harus kepaksa gitu. Kalau nggak ya nunggu sampai dia agak di atas 6 bulan baru kita bawa naik pesawat. Nah,
biasanya kalau kita naik pesawat sama bayi-bayi itu suka dipasangin tutup telinga yang berbulu-bulu itu yang kayak bandok gitu kan, lucu ya itu ya. Nah itu fungsinya hanya untuk mengurangi telinganya dari paparan bising sebenarnya gitu. Nah supaya dia tidak sakit, pastikan kondisi anak kita sehat. Kalau misalnya kita harus terpaksa nih, saya besok mau berangkat, tuh anaknya hari ini sakit gitu, pilek aja minimal, ke dokter dulu deh biar dikasih obat. Nanti pileknya itu bisa menyebabkan telinganya sakit. Jadi kalau misalnya di pesawat ada anak nangis, bayi rewel, 1 dia ngantuk, 2 gerah gitu ya. Kalau sebagai mama biasanya saya paham dia punya bayi. Kemudian sakit, mungkin telinganya sakit, harus cari tahu. Kalau nangis nggak berhenti tuh emang aduh anak kenapa ya gitu. Saya sebagai dokter juga kasihan banget, sebagai mama juga kan miris dengernya nih, kasihan nenek. Mungkin ya itu tadi bisa jadi juga memang telinganya sakit. Jadi kalau misalnya kondisi anaknya tidak memungkinkan sakit gitu ya, minimal bawa dulu ke dokter supaya dipastikan boleh nggak dong naik pesawat. Terus ada obatnya gitu ya, pencegahannya gitu kali ya. Oke dok. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari akun yang sama. Tanya lagi dok, ada teknologi earphone yang langsung kontak ke tulang pendengaran, apakah itu lebih baik dibandingkan earphone konvensional? Earphone yang langsung kontak ke tulang pendengaran, mungkin maksudnya yang masuk ke ini ya, ke telinga ya, earplug ya, yang langsung nempel. Kalau untuk mengurangi bising bisa, asalkan nggak ada dipasang earplug tapi ada suaranya, itu sama aja bohong gitu kan, tetap aja bising. Tapi kalau hanya untuk menutup itu aman. Nah dia memang lebih bagus ke telinga karena kan suaranya langsung bisa dimasukkan ke dalam ya, jadi langsung masuk ke saluran telinga, ke liang telinga, kemudian menggetarkan tulang-tulang pendengaran, itu lebih bagus asal dengan rumus tadi, volumenya 60% dan digunakan selama 60 menit maksimal. Nah itu boleh gitu. Kalau misalnya pakai yang besar tuh kadang-kadang nanti volumenya kita pengen nambah lagi, kurang denger kan. Kalau kayak earplug yang langsung nempel gitu ya, earbuds atau earphone ya, itu bisa langsung nempel di sini. Nah itu lebih cenderung volumenya nggak akan terlalu besar gitu, karena kita dengan volume 50% aja udah enak dengernya gitu. Karena langsung ya dok? Iya, karena langsung. Ini ada pertanyaan dari Mia_Jayapura dok. Sebenarnya ini dokter sudah bahas ya dok, penyebab terjadinya stroke telinga apa saja dok yang tadi dokter sebutin ya. Okay. Ini pertanyaan lagi? Iya. Oh iya, berarti kita jawab aja. Mungkin tadi dia nggak ngikut dari pertama gitu ya. Jadi penyebab stroke telinga itu sampai saat ini penyebab pastinya belum tahu, tapi faktor resikonya tadi ya, penyakit-penyakit metabolik, metasistemik seperti diabetes mellitus, kemudian hiperkolesterol. Nah itu juga bisa menyebabkan seseorang mudah mendapatkan stroke telinga atau tuli mendadak tadi. Bisa juga karena infeksi virus atau infeksi bakteri, kelainan dari sarafnya, dan juga bisa disebabkan karena penyakit autoimun atau juga bisa karena tumor gitu. Dokter ada pertanyaan lain dari Ina Maria Anarka. Oh iya. Izin bertanya dok. Kayaknya saya kenal ini kan. Izin bertanya dok, apakah dengan keseringan korek telinga bisa berpengaruh pada pendengaran? Wah ini pertanyaan bagus. Mungkin karena ngerti THT jadi tanyanya begini ya gitu ya. Betul, keseringan korek-korek telinga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Kenapa? 1. Menumpukkan kotoran telinganya. Kok bisa sih dok? Padahal saya rajin loh dok bersihkan telinga pakai cotton bud. Nah yuk kita main logika nih ya. Cotton bud ujungnya bulat, kemudian di liang telinga kita tuh kan saluran tuh kayak pipa tuh. Nah kalau misalnya kotorannya segini, kemudian didorong pakai cotton bud, logikanya apa? Keambil atau enggak? Makin kedorong kan? Makin kedorong, makin numpuk. Akhirnya terjadi gangguan pendengaran. Nanti datang ke dokter THT pada saat sudah gak dengar sama sekali gitu kan. Dokter saya gak dengar nih, kayak pendengaran saya kurang. Ternyata bener kotoran telinganya segede gaban. Nah 1 itu ya, kotoran telinga yang menumpuk. Yang kedua, gangguan pendengaran yang disebabkan karena korek-korek telinga itu terjadi infeksi atau peradangan pada salurannya. Kan kalau kita bersihin telinga tuh kayak gosip, digosok makin sip, aduh enak banget ya, sampai matanya meremelek gitu kan, meremelek gitu kan ya, dikucek sampai nggak tahu ternyata udah terjadi peradangan. Akhirnya karena peradangan tersebut jadilah infeksi. Begitu dia infeksi, yang liang telinga, saluran telinga harusnya begini jadinya mengecil tuh, pasti ya pendengarannya kurang, suara yang masuk akhirnya berkurang kan. Nah itu, jadi itu menyebabkan. Yang ketiga yang lebih parah, bisa terjadi ruptur atau robek pada genang telinga. Lagi asik bersihin telinga, tahu-tahu kesenggol anaknya, pluk, sudah deh,
wassalam. Wassalam. Nanti gendang telinga begitu datang ke dokter, dokter pernah saya kemarin iya lagi korek-korek telinga tuh kesenggol anak saya, terus keluar darah. Begitu saya cek, ya pecah gendangnya. Ya udah deh gitu. Aduh makanya Bu nggak usah korek-korek telinga. Tapi sebenarnya dok kan memang telinga kita memproduksi ya dok yang minyaknya. Betul. Dok. Jadi setidaknya pasti ada kotoran ya kalau istilah Ya, awamnya bilang. betul. Tapi sebenarnya perlu nggak sih dok kita bersihkan? Nah, kotoran telinga itu ada fungsinya sebenarnya. Di telinga kita normalnya baunya nggak bagus sebenarnya. Makanya kenapa semut takut masuk telinga, karena baunya nggak enak. Balik lagi gitu. Belum masuk dia balik lagi, keluar lagi. Nah, di dalam telinga itu dia memproduksi kotoran. Nanti dia kotoran tersebut membersihkan debu-debu yang masuk ke telinga gitu ya. Semut-semut kecil misalnya yang nggak bisa keluar lagi itu dibersihkan oleh kotoran. Normalnya dia akan keluar sendiri. Dengan kita menggerakkan rahang kita, dengan kita berbicara, kita makan, itu liang telinga kita bergerak. Nah, di saat bergerak itu dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran telinga. Dan di dalam liang telinga kita juga ada rambut-rambut halus yang bergerak mengeluarkan kotoran gitu. Kalau semakin sering dibersihkan, rambut-rambut itu rusak. Jadinya dia tidak bagus lagi dalam membersihkan telinga. Nah, kemudian boleh nggak membersihkan telinga sendiri? Membersihkan telinga sendiri boleh asal kita bisa ngelihat telinga kita. Gimana caranya? Jadi kalau membersihkan telinga harus dibantu oleh orang lain. Kalau ibu membersihkan telinga anaknya boleh, suami membersihkan telinga istrinya atau sebaliknya ya itu boleh. Jangan sendiri. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat. Kita nggak ngelihat ini ada kotoran nggak sih? Telinga gatal bukan berarti ada kotoran loh. Gitu. Mungkin masuk air. Makanya ada cotton bud. Kan kemarin saya ditanyain, terus buat apa diproduksi cotton bud dok kalau nggak boleh korek-korek telinga gitu. Cotton bud itu sebenarnya fungsinya untuk menyerap air. Jadi kalau habis mandi telinga masuk kan nggak enak tuh. Nah cotton budnya ditempelin aja tuh, bukannya korek-korek gitu. Nanti malah jadi infeksi tadi. Gitu. Jadi normalnya dia bisa membersihkan sendiri. Jadi nggak perlu dikorek-korek. Gitu. Sebenarnya fungsinya itu kalau habis berenang cuma hanya setidaknya menyerap air aja ya dok? Iya cotton budnya ya. Jadi kalau kita habis keramas atau mandi terus air masuk gitu kan penuh rasanya. Jadi bisa dipasangin cotton bud, tempel aja gitu, nanti airnya akan keluar sendiri gitu. Jangan malah dimasukin air lagi. Kan ada yang kayak gitu ya. Oh iya. Udah masuk air dok, nggak dengar, terus saya masukin air lagi, terus airnya keluar nggak? Enggak. Nah kan gitu. Terus pendengarannya baiknya enggak. Nah gitu. Udah dimasukin air sengaja diginikan, kepalanya diginikan, tuk gitu. Nggak pusing saya tanya gitu. Kan kasihan otaknya digini-ginikan kan dia pusing tuh. Jadi sebenarnya nggak usah ya. Jadi kalau misalnya air masuk di telinga, kalau telinga kita bersih, air itu bisa keluar sendiri gitu. Dia bisa mencari jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya airnya masuk kemudian telinga saya budak dok, nggak dengar, itu kenapa? Mungkin telinganya kotor. Nah itu perlu ke dokter gitu. Baik dok. Ada pertanyaan lagi nih. Rame nih. Dari akun Instagramnya Mary Jiu. Izin bertanya dokter, sebelumnya pertanyaan keluar dari topik pembicaraan hari ini. Dok, jika kita memiliki sinus preaurikular, apakah ada berbahaya ke depannya dok? Sinus preauricula itu adalah lubang yang ada di liang telinga kita. Bukan liang telinga, di depan daun telinga gitu ya. Pre itu di depan, auricula itu daun telinga, itu bahasa kerennya auricula. Nah, di depannya itu ada fistel atau lubang kecil. Biasanya itu terbentuk karena pada saat di kandungan dia tidak menutup sempurna gitu. Nah, itu kelainan bawaan. Fistel ini akan bermasalah jika dia buntu. Penyebab buntunya karena masuknya kotoran. Jadi situ kan ada kantong, dia lubang, terus di dalamnya ada kantong seperti gini. Nah, kalau misalnya di dalam kantong itu penuh dengan kotoran dan tidak rajin dibersihkan, nah itu setelah menumpuk dia akan menjadi infeksi. Infeksinya jadinya abses. Apakah perlu dibuang? Pertanyaan gitu kan? Ya. Jika sudah menimbulkan gejala sebaiknya dibuang aja. Tapi kalau masih bisa dijaga kebersihannya, jarang infeksi, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah pernah sampai infeksi, mendingan diambil aja. Karena akan terjadi lagi. Berulang ya dok? Iya, pasien saya tuh anak-anak abses. Yang pertama pecah kan, yang kedua saya bilang operasi aja ya daripada ntar begini lagi gitu. Akhirnya saya operasi gitu. Dioperasi dia umurnya belum ada 5 tahun kali itu. Sekarang baik-baik aja tuh, itu kan. Gitu. Jadi mendingan kalau memang seperti itu, kalau dia sudah menimbulkan gejala, dibuang aja. Dia nggak ada fungsinya kok. Gitu. Dia hanya jadi aksesoris aja. Kalau dia punya ciri khasnya ada lubang di telinganya gitu. Kalau misalnya kalau ngilang, apa ciri-cirinya gitu kan, salah satunya ada lubang di depan telinganya, depan telinganya. Dia punya aksesoris aja, jadi dia nggak ada fungsinya. Jadi kalau kita buang pun tidak masalah. Gitu. Dok,
dokter, mungkin pertanyaannya sepertinya sudah tidak ada lagi, Oh, Dok, kalau begitu. dari komen ya, Dok, Oh, ya. gitu. Gitu. Dari dokter ada nggak sih, Dok, mungkin take home message dulu, Dok? Sebelum tadi sebenarnya dokter sudah ada sebutkan, tapi mungkin teman-teman Oh, baru ada yang baik. bergabung. Berarti jadi gini ya teman-teman, sobat sehat, Sehat ya, sobat sehat. sobat sehat. Jadi stroke telinga itu sama dengan tuli mendadak. Jadi dia bukan penyakit. Stroke telinga hanya istilah. Istilah medisnya adalah sensory neural hearing loss atau tuli mendadak. Jika terjadi tuli mendadak, minimal 3 hari terjadi kehilangan pendengaran dan tidak normal-normal, segera periksakan ke dokter yang terdekat di dekat Anda. Kalau memang ada dokter THT, silakan ke dokter THT. Jika tidak ada, boleh ke dokter umum dulu. Kemudian yang ketiga, jagalah telinga Anda karena telinga ini juga bagian dari panca indera kita. Oke, terima kasih, Dok. Mungkin Oke. kalau dari sobat sehat semua, kalau misalnya ada gejala nih atau keluhan untuk masalah telinga, hidung atau tenggorokan, mungkin boleh ke dokter langsung nih ya, Dok, ya. Boleh, Di boleh. Dian Harapan. Biasa ada 2 dokter THT di Dian Harapan, ada dokter ini, itu Dokter Selviani yang sebagai pembicara hari ini, itu di Selasa Kamis gitu ya, daftar pagi-pagi. Atau ada dokter Jenny juga, spesialis THT KL, di hari Senin sama Sabtu gitu. Jadi tergantung sobat sehat semua kapan bisanya kontrolnya, atau mungkin mau check up saja karena paparan pekerjaannya banyak bisinya atau resiko untuk masalah di telinga, bisa langsung konsul ke dokter ya. Boleh. Gitu. Dan mungkin di Rumah Sakit Dian Harapan di Poli THT kami sudah punya endoskopi. Iya. Jadi bisa melakukan pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan. Kalau misalnya teman-teman penasaran telinganya seperti apa, hidungnya kayak apa di dalam-dalamnya, apa tenggorokannya dan pita suaranya seperti apa, boleh. Kita juga punya audiometri kan di sini ya. Jadi pemeriksaan audiometri, jadi nggak usah jauh-jauh, bisa di sini aja. Bisa. Kalau mau tes pendengaran, mau cek pendengarannya baik atau enggak, boleh ke Rumah Sakit Dian Harapan aja. Baik, Dokter, terima kasih atas waktunya, Sama-sama, Dokter. terima kasih Dokter Deborah. Oke, sekian untuk bincang-bincang sehat hari ini. Terima kasih untuk sobat-sobat sehat semua yang sudah menyaksikan.